Nah, berarti ini kalau peluangnya tidak shock kan 0,9995. Betul? Itu kan hampir mendekati 1. Berarti itu Siap. tetap dikatakan Poisson, Pak. Oke. Kan yang bagus. Ya. Jadi, dalam Poisson itu ada karakter peluang suksesnya mendekati 0. Sehingga yang kita pandang sebagai peristiwa Poisson-nya adalah yang sukses dengan peluang kecil, yaitu siapa? Yang shock. Yang tidak shock berarti bukan Poisson. Jadi, kalau pertanyaannya memang yang ditanyakan tidak shock, ya, berarti dia bukan Poisson, karena dia peluangnya besar. Maka gunakanlah menggunakan peluang yang kecil. Artinya gimana? Ini Mas ya, ini pertanyaan bagus karena harus pakai logika. Kalau yang kita diketahui itu peluangnya besar, maka dia bukan Poisson. Tetapi kalau disuruh Poisson, maka gunakan lawannya sehingga peluangnya kecil. Misalkan yang ditanyakan tidak shock, yang tidak shock misalkan lebih dari 5. Cari lawannya, berarti yang shock berapa? Jadi tunjukkan yang shock. Meskipun yang ditanyakan yang tidak shock, sampai menggunakan lawannya yang shock, itu sama. Maka gunakan peluang yang kecil karena mau menggunakan Poisson. Paham ya? Iya, Pak. Paham maksudnya? Nggak bingung Ini ya? masih Pak, masih membayangkan ini, mencoba membayangkan. Bayangkan. Ini loh. Misalkan yang ditanyakan yang ditanyakan tidak shock itu lebih dari 5. Padahal tidak shock itu peluangnya kan besar, bukan Poisson toh. Maka carilah lawannya. Kalau peluang itu besar, lawannya kan berarti peluangnya kecil. Siapa yang peluangnya kecil? Berarti lawan yang tidak shock yaitu shock. Ya sama dengan begini. Kalau dalam 10.000 itu yang banyak-banyak yang 10 orang, 3 laki-laki, berarti sisanya perempuan. Kan pasti punya lawan kan? Kalau saya tanyakan 3 laki-laki, berarti sama dengan menanyakan 7 perempuan. Begitu. Ditanyakan berapa peluang 3 laki-laki, berarti sisanya kan 7 perempuan. Berarti saya menanyakan 3 laki-laki sama dengan menanyakan 7 perempuan. Peluangnya sama. Oh, gitu Pak. Mana yang dipakai? Yang tergantung distribusinya. Kalau distribusi Poisson harus menggunakan peluang yang kecil, ya carilah yang menggunakan peluang yang kecil. Paham ya? Iya, Pak. Oke, Mas Agus pertanyaan bagus. Matur nuwun, Pak. Udah paham toh sekarang? Iya, Gunakan alhamdulillah. lawannya sehingga sesuai dengan karakter dari distribusi tersebut. Lanjut, ada lagi? Maaf Pak, tanya. Ya, silakan Mbak Yati. Saya masih bingung penjelasannya Bapak tadi. Yang tadi kan di awal pas Mas Hendra tanya tadi kan kalau misal cari yang shock berarti pakai peluang yang shock. Betul. Lalu yang tidak shock pakai peluang yang tidak shock. Ya. Terus pas di penjelasan Mas Agus tadi kan karena peluangnya terlalu tinggi jadi harus menggunakan peluang yang shock. sebaliknya. Ya. Itu berarti kalau kita cari misal yang ditanyakan tidak shock, berarti peluangnya boleh menggunakan peluang yang shock, Pak? Iya, sama. Jadi begini maksud saya, yang lo ditanyakan adalah yang 2 yang tidak shock, misalkan ya, 2 yang tidak shock, berarti itu artinya sama dengan kita pakai lawannya. Berarti yang shock berapa? Sisanya. Jadi kalau yang ditanyakan itu X itu 5, misalkan 10.000, yang ditanyakan tidak shock 5. Berarti sisanya 10.000 min 5. Itu yang shock. Maka gunakan bilangan 10.000 min X dengan peluangnya yang shock. Jadi tergantung dari yang kita pakai yang mana. Yang ditanyakan kan tidak shock, Pak. Tidak shock itu kan sama dengan sisanya yang shock. Tidak shock sekian, berarti sisanya yang shock.
Kalau saya menggunakan peluang yang shock, maka jumlahnya ya harus jumlah yang shock. Karena kenapa kok sampai menggunakan yang shock? Karena pakai Poisson, peluangnya kecil. Kalau saya menggunakan peluang yang besar, maka tidak sesuai dengan Poisson. Paham ya? Jadi bukan berarti kalau yang shock Poisson tidak shock Poisson, bukan. Karena karakternya yang Poisson di sini adalah peluang yang kecil, yaitu yang shock. Sehingga kalau yang ditanyakan yang tidak shock, misalkan yang ditanyakan tidak shock lebih dari atau kurang dari 5. Berarti sisanya lebih dari 5 itu dikatakan shock. Maka gunakan peluang shock. Paham ya Mbak Yati, Mas Hendra, dan yang lain? Hati-hati, semuanya pakai logika. Ya memang kita perlu mengkaji ulang logika yang telah kita pelajari. Ada lagi? Pak, berarti kalau yang tidak mengalami shock itu di rata-ratanya N kali P-nya tetap pakai yang shock yang 0,0005, Ya. tapi N-nya pakai 9.995. N-nya? Apa Tidak. tetap 10.000? 10.000, karena 10.000 itu keseluruhan. Kita pakai 10.000 keseluruhan, bukan pakai sisanya 9.955, bukan. Karena N kali P, di mana P-nya itu adalah peluang suksesnya yang kita akan shock. N-nya itu adalah jumlah keseluruhan. Karena dalam 10.000 itu ada yang shock, ada yang tidak. Nah, peluang yang shock berdistribusi kebetulan Poisson. Peluang yang tidak shock sisanya 1 min itu bukan Poisson. Paham ya? Jadi distribusi peluang. Peluangnya itu bukan berarti kalau P Poisson, 1 min P Poisson. Belum tentu. Karena peluangnya bukan Poisson, artinya tidak mendekati 0. Yang mendekati 0 itulah yang distribusinya Poisson. Paham ya? Mbak Anissa? Ayo yang bingung-bingung ditorkan, mumpung masih ada waktu 3 menit lagi. Permisi Pak. Tanya Pak, tapi peluangnya itu Ya Mbak. peluangnya ada yang Ini. shock dan ada yang tidak shock. Gitu Ya. ya Pak. Bukannya kayak tadi berarti saya Pak boleh share jawaban Pak. dibahas aja Pak. Ada peluang yang shock 5/10.000, berarti sisanya yang tidak shock, ya kan? Nah, yang berdistribusi ke si Poisson yaitu peluang yang shock karena mendekati 0. Kalau sisanya yang 0,99 tidak berdistribusi Poisson, sehingga kita tidak boleh menggunakan peluang 0,99 sekian dalam distribusi Poisson, nggak bisa. Kita pakai peluang yang kecil. Paham ya? Mbak Nisa? Florkan aja ke ketidakpahaman, kebingungan kita, mumpung masih ada waktu sedikit lagi, 2 menit lagi. Saya mau tanya Pak, Ya, silakan Mbak Nabila. kalau kemarin itu kan penjelasannya Bapak, berarti kalau misalnya peluangnya mendekati 0, itu kan distribusi Poisson. Kalau Betul. enggak, itu berarti kan binomial Biasa. lipat. Ya. Ya, berarti kalau misalnya tidak shock itu, kalau misalnya kita ngitung pakai peluangnya tidak shock ini yang 0,9995, sama aja dengan ngitung pakai binomi, seharusnya itu pakai binomi, sama aja Binomial. kan kita hasilnya itu tidak akurat, nggih. Betul. Jadi kita tidak bisa menggunakan binomial. Misalkan kita masih tetap menggunakan peluang tidak shock, padahal peluangnya itu kan besar. Ya, kita nggak boleh pakai Poisson, terus menggunakan binomial. Ini nggak cocok. Jadi binomial itu hanya mendekatan. Kalau yang shock itu pakai Poisson,
Bukan berarti yang lain itu binomial. Kita nggak tahu distribusinya apa. Peluang yang mendekati 1, distribusi yang kita pelajari kan tidak ada kan. Distribusi apa yang punya karakter peluang suksesnya mendekati 1? Nggak ada kan? Belum ada kan? Belum kita pelajari. Iya, Nah, Pak. kalau binomial itu kan binomial, seimbang. 0,4, 0,6. Jadi seimbang karena punya 2 kategori yang kedua-duanya seimbang mungkin terjadi. Kalau Poisson kan ada kata-kata jarang terjadi karena peluangnya kecil. Kecil ya, bukan kuecil. Nah, ada bahasa Indonesia kuecil. Kecil, sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Jarang terjadi. Itulah Poisson. Nah, berarti kalau misalkan tanyakan tidak shock, kita menggunakan distribusi apa? Ya memang belum ada, belum dipelajari mengenai peluang yang mendekati 1. Yang dipelajari adalah lawannya yang mendekati 0, Poisson. Maka ya kita gunakan Poisson karakter yang shock. Paham maksud saya? Ya, Iya, Pak. kita gunakan yang sudah diketahui aja, yang shock. Kan sama saja. Mencari sekian laki-laki, berarti sisanya perempuan, sama dengan mencari sisanya yang perempuan. Karena yang dikatakan nggak laki-laki ya pasti perempuan. Kalau yang dikatakan tidak, yang shock satunya, sisanya berarti tidak shock. Yang